Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Firstia Ayu Zakia Khairunisa. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah akhir semester pada mata kuliah Teologi Islam. Dan di sini kebetulan saya membawakan salah satu materi tentang pemikiran Nurcholish Madjid. Oke, untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang biografi atau latar belakangnya dari Nurcholish Madjid itu seperti apa. Nah, beliau ini nama terkenalnya atau sapaan hangatnya itu dipanggil dengan Cak Nur. Nah, Cak Nur ini lahir di tanggal 17 Maret 1939 di Jombang, Jawa Timur. Nah, selanjutnya dia dikenal dengan slogan Islam Yes, Partai No. Nah, lalu riwayat pendidikannya, beliau pernah pesantren di Darul Ulum, Gontor, lalu melanjutkan kuliahnya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau sekarang disebut dengan UIN Jakarta, dan dia mendapatkan gelar doktor di University of Chicago. Pada saat beliau itu banyak sekali mengikuti kegiatan atau mengikuti organisasi-organisasi. Nah, salah satu organisasi yang dia ikuti itu adalah Himpunan Mahasiswa Islam atau singkatannya adalah HMI. Nah, di HMI beliau ini pernah menjadi ketua umum pada tahun 1966 sampai 1971. Pemikirannya ini sangat banyak dipengaruhi oleh pemikiran Islam modern, karena pada saat dia berada melanjutkan studinya di University of Chicago, dia ini dinaungi atau di bawah naungan Fazlur Rahman, yang dimana pemikiran Fazlur Rahman itu pemikirannya adalah pemikiran Islam modern seperti itu. Nah, selanjutnya adalah gagasan utama dari Cak Nur. Yang pertama itu adalah modernisasi Islam. Jadi kalau kata Cak Nur itu Islam tidak bertentangan dengan modernitas, karena Islam itu bukan berarti Islam itu harus dirubah atau ditinggalkan dengan mengikuti zaman gitu. Tapi lebih kayak gimana sih cara kita untuk memahami dan mengamalkan Islam itu gitu, agar tetap mengikuti dengan perkembangan zaman atau perkembangan di dunia. Nah, Cak Nur ini melihat banyak sekali umat Islam yang sangat terpaku pada cara berpikiran orang-orang yang lama gitu, atau para ulama. Jadi kayak benar-benar monoton gitu. Kalau misalnya menurut para ulama ini tuh kayak gini, ya kayak gini gitu. Nah, beliau ini tidak mau, karena Islam itu kan selalu bisa mengikuti zamannya gitu. Nah, Cak Nur ini melihat banyak sekali kan yang tadi umat Islam yang terpaku. Nah, sehingga dengan keterpakuannya itu pada ulama yang sebelumnya, jadi sulit sekali untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang gitu. Nah, menurut Cak Nur ini, Islam tuh punya nilai-nilai Islam yang fleksibel gitu. Jadi dia itu bisa diterapkan di situasi kapan, asal dia tuh tetap berpegang pada dasar-dasar agamanya gitu. Jadi kalau kata Cak Nur itu, Islam tidak bertentangan dengan modernitas, karena Islam itu bisa saja mengikuti zamannya. Nah, selanjutnya adalah gagasan utama Cak Nur yang kedua, yaitu sekularisasi. Nah, menurut Cak Nur, sekularisasi itu bukan berarti dia memisahkan antara agama dengan kehidupan, apalagi menyingkirkan Islam dari masyarakat gitu. Jadi yang dimaksud dengan sekularisasi itu adalah membebaskan Islam dari kepentingan politik praktis gitu. Jadi kalau misalnya ada nih orang yang memakai
agama untuk kepentingan politik misalnya. Nah, dia itu menjadikan Islam sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Nah, itu yang menurutnya perlu disekularisasi. Karena Islam itu adalah nilai-nilai moral dan etika yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Bukan berarti Islam itu hanya sekedar identitas politik aja atau sebagai alat propaganda. Nah, makanya pada slogan Cak Nur itu kan Islam Yes Partai No. Nah, yang dimaksud Islam Yes Partai No itu adalah Islam itu penting dan harus menjadikan sebagai pedoman hidup. Nah, gitu. Karena kalau misalnya agama campur dengan politik, maka bisa jadi malah menimbulkan konflik dan perpecahan. Nah, intinya sekularisasi Cak Nur itu bukan berarti dia anti agama, tapi justru malah menjaga agama atau kemurnian Islam itu sendiri, karena tidak ingin adanya agama Islam itu dicampuri oleh tangan-tangan orang yang selalu menyangkut pautkan antara politik dengan agama. Seperti itulah ya. Nah, kita langsung masuk ke gagasan utama Cak Nur yang ketiga, yaitu teologi inklusif. Teologi inklusif menurut Cak Nur itu adalah cara memahami Islam yang terbuka dan menghargai keberagaman agama yang ada di dunia ini. Artinya Islam itu tidak boleh eksklusif atau merasa paling benar sendiri gitu, sampai akhirnya dia menutup diri dari kelompok lain, atau kayak malah tidak menghargai kelompok atau agama-agama yang lain gitu, baik itu sesama muslim atau dengan dengan agama-agama yang lain, seperti itu. Nah, menurutnya Islam itu mempunyai nilai-nilai yang universal yang bisa diterapkan di mana aja, karena kan sebagaimana yang ada di Al-Qur'an gitu, dikutip gitu pada Quran surat Al-Kafirun ayat 6, yang dimana artinya tuh untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, ini tuh bukti bahwasannya Islam itu mengajarkan untuk toleransi dan menghargai adanya perbedaan. Nah, sikap inklusif ini sangat penting supaya umat Islam itu bisa berkembang dan tidak terjebak dalam fanatik yang justru nantinya tuh akan merugikan umat Islam sendiri gitu. Jadi intinya Cak Nur ini menginginkan bahwasannya orang-orang Islam itu memiliki pemikiran yang terbuka gitu, untuk menghargai adanya keberagaman dan perbedaan di dunia ini gitu. Karena itu tuh untuk kebaikan agama Islam sendiri ya, dan kedepannya pun akan mendapatkan manfaat gitu. Jadi intinya teologi inklusif itu untuk mengajak umat Islam agar berpikir terbuka, terus tidak mudah menghakimi dan dia itu bisa hidup berdampingan gitu, dan dia bisa hidup berdampingan dengan siapapun tanpa kehilangan identitas keislamannya, seperti itu. Untuk konsep pemikiran Nurcholish yang selanjutnya itu ada Islam dan demokrasi. Nah, menurut Nurcholish itu demokrasi itu sangat sejalan ya dengan nilai-nilai Islam. Mengapa demikian? Karena di dalam Islam itu kita sudah diajarkan tentang adanya keadilan, bermusyawarah, dan juga kebebasan. Ketiga itu tuh udah diajarkan di dalam Islam. Nah, oleh karena itu umat Islam itu dianjurkan untuk ikut serta dalam mendorong gitu atau mendukung sistem demokrasi sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti itu. Nah, di dalam pemikiran Nurcholish Majid itu memberikan dampak yang signifikan ya dalam berbagai aspek. Yang pertama itu kalau dalam politik. Nah, untuk dalam politik ini gagasannya tentang Islam Yes dan Partai No menjadi landasan bagi pemisah antara Islam dengan nilai moral dan Islam sebagai identitas politik. Pemikirannya ini sangat menginspirasi banyak sekali cendekiawan atau orang-orang pintar dan aktivis Islam di Indonesia gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah dalam
dunia pendidikan. Ia berkontribusi dalam membangun pemikiran Islam yang lebih terbuka di dunia akademik. Universitas Paramadina yang didirikan oleh Nurcholish Madjid ini menjadi salah satu pusat pemikiran Islam modern di Indonesia. Lalu yang ketiga, dalam hubungan antar agama, konsep pluralisme yang dia gagaskan turut ikut mempengaruhi pola pikir masyarakat gitu dalam membangun toleransi antar agama dan dialog antar agama di Indonesia seperti itu. Oke, untuk selanjutnya apa aja sih poin plus dan minusnya dari teologi Nurcholish Madjid ini yang dibilang terlalu modern ini? Di sini aku mau ngejelasin dulu tentang poin plusnya dulu ya di teologinya Cak Nur ini atau Nurcholish Madjid. Yang pertama, mendorong umat Islam untuk inklusif gitu dalam beragama atau terbuka, atau bahasa lainnya toleransi ya, untuk bertoleransi dalam beragama. Tujuannya agar tidak fanatik atau fanatisme gitu dengan agama yang dia anut seperti itu. Nah, poin yang kedua yaitu untuk menguatkan demokrasi dalam Islam. Ya, ia meyakini bahwa nilai-nilai ajaran Islam itu kan udah mengandung tentang keadilan, musyawarah, dan kebebasan. Nah, pemikiran Nurcholish ini tuh sangat membantu sekali untuk membangun budaya demokrasi dalam agama Islam ini. Terus poin plus yang ketiganya yaitu untuk membebaskan Islam dari kepentingan politik praktis, sebagaimana yang gagasannya pada poin sekularisasi. Nah, yaitu ingin menjaga ya agama Islam agar tidak dicampuri oleh orang-orang nakal gitu, atau tidak dicampuri dengan politik gitu ya. Jadi agar tidak disalahgunakan aja gitu. Itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat, menjadikan Islam itu relevan gitu atau mengikuti zamannya gitu. Nah, Cak Nur juga mengajak umat Islam itu kan tadi ya untuk memahami Islam secara kontekstual dan tidak terjebak dalam pemahaman yang kaku. Itu tuh sangat memudahkan sekali umat Islam untuk beradaptasi dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan modernitas seperti itu. Terus yang kelima, menjembatani dialog antar agama. Pemikiran yang terbuka itu akan memberikan ruang dialog antar umat Islam dan pemeluk agama lain, sehingga mereka itu bisa berdampingan ya, bisa hidup berdampingan dan memperkuat harmonisasi dalam sosial di Indonesia yang plural. Nah, untuk poin minusnya, pemikiran Cak Nur ini itu sangat liberal sekali ya, kayak terlalu bebas banget gitu, terlalu membuka membuka ruang bagi sekularisme yang bisa menguburkan identitas Islam itu sendiri dalam kehidupan sosial dan politik. Dan untuk poin minus yang kedua, gagasan sekularisasi itu tuh sering banget kayak disalah pahami gitu oleh orang-orang. Kenapa? Karena dalam ini kan kalau misalnya Cak Nur ini tuh sebelumnya pernah belajar di Chicago itu ya, dari sedangkan Chicago ini tuh pemikiran baratnya tuh sangat kental banget gitu kan. Nah, jadi banyak banget nih yang anggap kalau misalnya pemikiran sekularisasi versi Cak Nur itu tuh disamain dengan pemahaman sekularisasi barat yang memisahkan antara agama dengan agama dari kehidupan sehari-hari kita gitu. Padahal yang dimaksud dengan sekularisasi Cak Nur itu kan ingin membangkitkan ya, atau memisahkan gitu antara politik praktis dengan Islam seperti itu. Untuk poin minusnya dari pemikiran Cak Nur itu yang ketiga, kurang bisa diterima gitu oleh kalangan umat Islam yang tradisionalis dan fundamentalis.
Kenapa demikian? Karena pemikirannya itu kayak sulit banget gitu untuk diterima, karena apa ya, kayak terlalu ngedukung banget gitu dengan adanya modernisasi dan pluralisme tadi gitu. Terus yang keempat itu sangat berpotensi untuk melemahkan identitas politik Islam. Ya, karena di sini kan dengan menolak konsep tadi ya, Cak Nur itu, dengan menolak konsep partai Islam, ada kekhawatiran gitu bahwa aspirasi politik umat Islam itu bisa melemah dan kehilangan wadah formal dalam sistem demokrasi seperti itu. Jadi mungkin gini ya, kalau misal untuk poin yang keempat itu khawatirnya gitu, Islam tuh tidak bisa menyebar dengan mudah, karena kan kalau misalnya dalam politik ya, kalau misal dalam politik Islam itu kan bisa nyebarnya tuh mudah banget ya. Tapi kalau misalnya politik itu Islam itu dihilangkan dari politik, ya bakal susah gak sih gitu. Pemikiran orang-orang terdahulu mah seperti itu mungkin ya. Oke, jadi intinya pemikiran Cak Nur itu mempunyai dampak yang sangat besar untuk membuka wawasan umat Islam sendiri gitu, agar lebih modern dan demokrasi. Seperti itu teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian materi kali ini yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah ucap, karena kesalahan dari diri saya dan syaitan, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.